Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini kita kembali duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa setiap kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kami. Kami percaya kesempatan hidup yang Tuhan berikan pada hari ini memiliki tujuan yang mulia. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu firman Tuhan menolong kami untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Roma 15 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Bapak Ibu Saudara bisa membuka di rumah masing-masing dan saya akan membacakan ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang pelayanan kasih, mungkin beberapa waktu ini kita seringkali mendengar dan seringkali mengaitkannya dengan yang namanya bantuan sosial. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang salah dari bantuan sosial, terlebih di dalam masa-masa ini. Namun yang sering terjadi, bantuan sosial ini disalahgunakan, justru menjadi senjata ampuh untuk mengejar suatu tujuan atau motivasi yang tidak tepat. Seperti ada udang di balik batu, berharap orang-orang yang menerima bantuan bisa melakukan sesuatu sebagai timbal balik. Hal-hal seperti inilah yang justru menjadi batu sandungan. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan yang juga seringkali melakukan pelayanan kasih? Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan kita pada hari ini, Paulus mengajarkan kepada setiap kita tentang pelayanan kasih. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yaitu adalah daya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu Paulus adalah seorang teolog yang memiliki pemikiran yang sangat mendalam. Tetapi di dalam pelayanan kasih, dia tidak hanya sekedar berteologi, tetapi ia juga terjun langsung di dalam pelayanan kasih itu. Ia memberi diri, terlibat langsung di dalam pelayanan kasih yang ia lakukan di dalam pelayanan misi ke pelayanan misi lainnya. Daya dalam bagian ini bukan hanya terlibat memberi diri, tetapi yang menjadi daya atau kekuatan bagi Paulus untuk terlibat dalam pelayanan kasih adalah kekuatan kuasa Injil Allah. Sebagaimana yang Paulus tulis di dalam pembukaan surat Roma ini. Sebab Injil adalah kekuatan Allah. Sebab Injil ialah daya yang Allah berikan untuk Paulus terlibat, memberikan diri, berkontribusi di dalam pelayanan. Injil kasih Allah di dalam Yesus Kristus itulah yang menjadi penggerak untuk melakukan pelayanan kasih kepada sesama. Tanpa Injil, pelayanan kasih atau pelayanan sosial kita hanyalah sebuah perilaku moralitas belaka. Bukan lagi menjadi sebuah pelayanan kepada Allah, melayani Allah. Tetapi dengan kekuatan Injil kasih Yesus Kristus, kita benar-benar terdorong untuk melayani Tuhan yang dinyatakan melalui pelayanan kepada sesama. Dan yang kedua, pelayanan kasih dinyatakan dengan dana. Di ayat yang ke-25, Paulus mengatakan bahwa ia sendiri mengantarkan bantuan. Bapak Ibu Saudara, kata ini berasal dari kata diakonon, atau yang sering kita dengar diakonia. Bantuan yang lahir dari kasih bukan hanya bantuan benda atau material, tetapi sebuah bantuan yang keluar dari kasih menjadi sebuah pelayanan. Bukan hanya secara material, tetapi secara spiritual. Memang melalui dana, materi ditujukan, diberikan kepada manusia. Tetapi bagi Rasul Paulus, ia memandang pelayanan kasih ini diberikan kepada mereka yang membutuhkan, mereka yang adalah umat Allah yang memerlukan kasih yang daripada Allah. Sehingga bantuan kasih atau pelayanan kasih yang dilakukan kepada sesama adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seringkali yang terjadi
ketika kita melakukan bantuan kasih, ada pergumulan-pergumulan yang ada. Seringkali kita kurang rela berbagi atau kurang tulus berbagi. Buat kebutuhanku yang sehari-hari saja rasanya masih kurang. Keluargaku pun masih membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita lupa bahwa kita sebenarnya adalah anak-anak Tuhan yang sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Pasti akan diberkati dan akan dipelihara oleh Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia dan Akaya yang tertulis di dalam ayat ke-26. Meskipun mereka sebenarnya adalah jemaat yang kekurangan dan bahkan mereka mengalami kemiskinan, tetapi mereka tetap memberi diri untuk menyumbangkan bantuan kepada saudara seiman yang lain. Bapak Ibu Saudara, kata menyumbangkan sesuatu ini berasal dari kata koinonia. Dan kalau kita lihat, koinonia ini adalah sebuah keterlibatan yang bukan hanya menyumbangkan hal-hal material, tetapi keterlibatan di dalam persekutuan, di dalam sebuah relasi. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita mendengar kalau kita menyumbang, pasti sumbangan biasanya uang ya, barang-barang tertentu. Tapi dalam bagian ini bukan hanya berhenti sampai di situ saja. Kontribusi atau pemberian yang sebenarnya sedang memberikan hati untuk bersekutu bersama dengan tubuh Kristus yang lain. Salah satunya melalui pemberian materi, uang. Tapi mereka bukan hanya sekedar memberi benda, tapi mereka juga memberikan hati mereka. Terjadi fellowship, persekutuan di dalam tubuh Kristus melalui pemberian itu. Dan mereka dengan rela hati membantu satu sama lain. Sehingga kasih itu menjadi bagian dari persekutuan tubuh Kristus. Yang saling mendukung, saling memperhatikan, saling memberi yang keluar dari kasih. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah doa. Di sana dikatakan di ayat yang ke-30, Rasul Paulus mengatakan, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh aku menasehatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku di dalam doa kepada Allah untuk aku. Join me in my struggle, bergumul di dalam doa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat orang yang sekali Rasul Paulus begitu ya, ternyata ia pun masih membutuhkan doa di dalam kehidupan, di dalam pelayanannya. Bagi Rasul Paulus berdoa adalah hal yang sangat penting. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena pelayanan kasih yang ia lakukan bukan hanya soal pemberian materi, tetapi ia sedang peperangan rohani, sedang melakukan peperangan rohani. Dalam Efesus 6 ayat 12 mengatakan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Oleh sebab itu kita harus berdoa. Bagi Paulus, doa itu tidak tergantikan. Dan hal itulah yang kiranya tetap kita anggap penting di dalam pelayanan kasih kita lakukan sampai hari ini. Inilah Bapak Ibu Saudara, pelayanan kasih yang kita pelajari bersama-sama dari kehidupan seorang Rasul Paulus. Paulus memberikan contoh pelayanan kasih menjadi 3 bagian, yaitu di dalam daya, dana, dan doa. Daya, ia percaya bahwa kekuatan Injil itulah yang menjadi daya, yang menjadi kekuatan untuk kita memberi diri melayani satu sama lain. Dengan dana, pelayanan sosial bukan hanya sekedar pemberian materi, tetapi pemberian yang berasal dari hati, yang melayani dan rindu terjalin persekutuan di dalam tubuh Kristus. Secara khusus di dalam masa-masa yang sulit. Yang selanjutnya doa, menyadari bahwa pelayanan kasih bukan hanya sekedar moralitas, tetapi sebuah peperangan rohani. Seluruh anak-anak Tuhan, mari kita bersama-sama join di dalam struggle itu, pergumulan ini bersama-sama, dan kita bertumbuh bersama. Bapak Ibu Saudara, mari di dalam masa-masa yang sulit ini, kita menerima, menjawab panggilan Tuhan yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini untuk menjadi pelayan kasih-Nya Tuhan. Pelayan kasih yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Pelayanan Tuhan di masa-masa ini adalah masa-masa yang begitu penting Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak orang-orang yang saat ini sedang putus asa, mulai undur dari iman. Bahkan mungkin engkau dan saya, gumulan yang semakin lama semakin menyesakkan hati. Tetapi hal ini tidak menjadi penghalang kita
untuk menerima, menjawab panggilan Tuhan yang justru semakin dinyatakan di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini. Maukah kita tetap melakukan pelayanan kasih di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini? Sebagai tubuh Kristus, kita tetap terlibat, tetap hadir, tetap mendukung, dan saling mendoakan saudara seiman kita, agar setiap kita Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan iman kita secara khusus di dalam masa-masa sulit ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menerima dan menjawab panggilan Tuhan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, saat ini ya Tuhan kami bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kami menyadari betul ya Tuhan, masa-masa ini bukanlah masa yang mudah untuk setiap kami. Semakin banyak pergumulan di sekitar kami yang semakin menyesakkan hati kami. Ada begitu banyak tantangan hidup di sekitar kami. Tetapi ya Tuhan, hal ini tidak menutup, tidak menghalangi panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami percaya ya Tuhan, dan kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Melalui Injil kebenaran firman Tuhan itu, kami percaya bahwa Tuhan pun mau memakai kami di dalam masa-masa yang berat ini untuk menjadi pelayan kasih Tuhan. Menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan pergumulan yang saat ini seluruh dunia sedang hadapi. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu untuk memberikan daya kami, jiwa kami, hati kami, untuk kami melayani Tuhan, untuk kami berdoa bagi pelayanan Tuhan, bagi saudara-saudara seiman kami, bagi orang-orang yang saat ini sedang putus asa. Tuhan tolong kami, untuk kami tidak menjadi orang-orang yang egois, tetapi kami bisa saling mengingat, saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain, sebagaimana yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Kiranya Tuhan tolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.